Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Kitab Mawas Diri, tempat di mana kita menggali berbagai kisah sejarah Nusantara maupun dunia. Langsung saja kita mulai pembahasannya, dan selamat mendengarkan. Pembahasan kita kali ini berjudul Kisah Kelam Duryudana. Di balik megahnya istana Hastinapura, lahirlah seorang anak yang kelak dikenal sebagai Duryudana, putra sulung Raja Dhritarashtra. Sejak awal, langit seolah tak menyambutnya dengan bahagia. Ayahnya, meski seorang raja, buta sejak lahir, dan dalam kebutaan itu, Dhritarashtra pun buta terhadap nasib putranya sendiri. Duryudana tumbuh dalam lingkungan istana yang penuh aturan, penuh perbandingan, dan yang paling menyakitkan penuh bayangan tentang siapa yang sebenarnya pantas menjadi raja. Duryudana tahu bahwa darah bangsawan mengalir dalam nadinya. Ia anak pertama dari penguasa Hastinapura, tapi hukum dan garis keturunan berkata lain. Karena Dhritarashtra buta, takhta seharusnya tidak jatuh kepadanya, melainkan kepada adiknya Pandu yang kemudian memiliki 5 anak: Yudhishthira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Di antara mereka, Yudhishthira disebut-sebut sebagai pewaris sah kerajaan, sebuah kenyataan yang membakar hati Duryudana sejak ia mulai mengenal perbedaan antara putra raja dan putra yang diridhoi takhta. Duryudana kecil tumbuh dengan tubuh sehat dan pikiran cerdas, tapi hatinya dibentuk oleh kecemburuan. Setiap kali para tetua memuji kebijaksanaan Yudhishthira, ia merasakan luka. Setiap kali rakyat menyanjung Arjuna atau menyebut Bima sebagai calon kesatria besar, ia merasa terpinggirkan. Duryudana mulai memandang dunia sebagai arena perebutan kekuasaan, bukan tempat keadilan. Di tengah pergolakan batinnya, ada satu suara yang terus menguat: Sengkuni, pamannya dari pihak ibu. Sengkuni adalah sosok licik, penuh dendam terhadap keluarga Kurawa karena luka politik masa lalu di kerajaannya, Gandhara. Ia melihat ambisi dan kemarahan dalam diri Duryudana sebagai alat yang sempurna. Sengkuni membisikkan ide-ide gelap ke telinga keponakannya, bahwa kekuasaan bukan untuk mereka yang lembut hati, melainkan untuk mereka yang cukup berani merebutnya. Kata-kata itulah yang tumbuh menjadi prinsip hidup Duryudana. Seiring waktu, hubungan Duryudana dan para Pandawa memburuk. Yudhishthira tetap tenang dan menghindari konflik, tapi ketenangan itu justru membuat Duryudana semakin benci. Ia merasa diremehkan, ia merasa dilupakan. Dalam benaknya, hanya ada satu jalan menuju keadilan merebut takhta yang menurutnya adalah haknya. Tak ada ruang untuk kompromi, hanya ada kemenangan atau kehancuran di bawah bayang-bayang kekuasaan yang belum menjadi miliknya. Duryudana mulai mengatur langkah. Ia bukan lagi anak kecil. Ia adalah seorang pangeran dengan kemauan besi dan hati yang diliputi kabut dendam. Dan dari sanalah kisah kelamnya dimulai. Api kebencian di hati Duryudana terus menyala, dan bara itu dipelihara dengan sabar oleh pamannya, Sengkuni. Bagi Duryudana, keberadaan para Pandawa di istana Hastinapura adalah ancaman nyata terhadap kekuasaannya. Mereka terlalu dicintai rakyat, terlalu dihormati para tetua, dan yang paling menyakitkan, mereka terlalu layak untuk menjadi raja. Yudhishthira dengan ketenangannya dianggap bijak. Arjuna menjadi kesatria idola. Bima digdaya, dan bahkan si kembar Nakula dan Sadewa pun bersinar. Duryudana merasa dikalahkan di rumahnya sendiri, dan kebencian yang dulu berwujud kecemburuan kini telah berubah menjadi niat pembunuhan. Sengkuni, licik seperti biasa, membaca gejolak batin Duryudana dengan sempurna. Ia tahu keponakannya telah siap melangkah lebih jauh. Maka dirancanglah rencana yang pertama, sebuah muslihat yang akan menghapus Pandawa dari peta kekuasaan tanpa perlu pertumpahan darah di depan umum. Sebuah istana megah dibangun di kota Laksmagra, dikenal sebagai Balekaputra, dan Pandawa diundang untuk tinggal di sana dalam rangka mengurangi ketegangan politik. Di balik kemewahan istana itu tersimpan niat busuk. Bangunan itu terbuat dari bahan-bahan mudah terbakar lilin, minyak, dan jerami. Tempat itu bukanlah rumah, melainkan perangkap api.
Dengan restu diam-diam dari Raja Dhritarashtra yang memilih bungkam, Duryudana merasa kekuatannya telah mencapai puncak. Malam demi malam ia membayangkan wajah-wajah Pandawa dilalap api. Ia bahkan tak menggigil saat berpikir tentang Drupadi yang ikut terbakar bersama suaminya. Dalam pikirannya, ini bukan kejahatan, melainkan pembersihan jalan menuju singgasana. Tak ada tempat untuk kelembutan, tak ada ruang untuk belas kasihan. Namun, api yang direncanakan untuk membakar musuhnya justru menjadi saksi kegagalannya. Pandawa dengan kecerdikan mereka dan bantuan mata-mata setia mengetahui rencana itu. Mereka membangun terowongan rahasia di bawah istana dan melarikan diri sebelum malam pembakaran. Api membakar Baleka Putra hingga rata dengan tanah, namun tidak membawa mayat yang diharapkan Duryudana. Saat kabar kegagalan itu sampai di telinganya, Duryudana murka, tapi juga semakin terobsesi. Kegagalan itu tidak membuatnya gentar, melainkan semakin teguh. Baginya, selagi Pandawa masih bernapas, takhta Hastinapura belum aman. Ia sadar bahwa membunuh mereka tidak akan semudah membakar rumah. Tapi ia pun telah berjanji dalam hatinya jika api tidak cukup untuk menghancurkan mereka, maka ia akan menggunakan siasat yang lebih gelap lagi. Baleka Putra menjadi awal nyata dari pertarungan antara darah dan ambisi. Dan bagi Duryudana, ini hanyalah permulaan dari perang yang tak akan ia hentikan sampai seluruh nama Pandawa terhapus dari sejarah. Istana Hastinapura gemuruh dengan suara sorak-sorai ketika permainan dadu digelar. Senkuni, dalang yang selalu mengintai dari bayang-bayang, telah menyiapkan segalanya. Ia sendiri yang akan bermain mewakili Duryudana, dan dadu yang digunakan telah dimantrai untuk selalu jatuh sesuai kehendaknya. Yudhishthira, sang Pandawa tertua, dikenal sebagai pribadi jujur dan menjunjung tinggi kehormatan. Tapi ia juga memiliki satu kelemahan yang tidak diketahui banyak orang kecanduan pada permainan dadu. Senkuni tahu itu, dan Duryudana mengandalkannya sebagai celah untuk menjatuhkan musuh bebuyutannya dengan dalih silaturahmi dan adu kecerdikan. Pandawa diundang ke istana untuk bermain. Yudhishthira menerima undangan itu meski hatinya ragu, dan satu demi satu ia mempertaruhkan harta dan kekayaannya, dan satu demi satu ia kalah. Dadu yang dilempar Senkuni seolah menertawakannya. Emas, permata, kuda, bahkan istana mereka di Indraprastha, semuanya lenyap dalam hitungan putaran. Tapi permainan tak berhenti di situ. Keangkuhan Duryudana ingin menghinakan Pandawa, membuat mereka jatuh bukan hanya secara materi, tapi juga martabat. Pertaruhkan saudaramu, tantang Senkuni. Yudhishthira menurut. Ia kalah satu persatu. Semua saudaranya menjadi budak di mata hukum kerajaan. Tapi Duryudana belum puas. Bagaimana dengan istrimu? Ucapnya sambil tersenyum sinis. Yudhishthira yang telah kehilangan akal sehat karena rasa, malu dan keterpurukan, akhirnya mempertaruhkan Drupadi, dan ia kalah lagi. Drupadi yang tak tahu menahu diseret ke tengah istana, ke ruang sidang para tetua dan bangsawan. Ia, istri para Pandawa, wanita bangsawan yang agung, diperlakukan seperti barang rampasan. Duryudana duduk di singgasananya dengan dada membusung. Dalam matanya, ia telah menang. Ia menepuk pahanya, menyuruh Drupadi duduk di pangkuannya. Sebuah penghinaan yang melampaui batas. Drupadi menolak dengan tegas, memohon keadilan kepada para tetua, tetapi mereka bungkam. Yang bersuara justru karena sahabat Duryudana yang menyebutnya perempuan jalang yang punya 5 suami. Dalam kesedihan dan kemarahannya, Draupadi bersumpah. Ia bersumpah bahwa darah akan dibayar dengan darah, kehinaan akan ditebus dengan kehancuran. Apa yang ia anggap sebagai kemenangan justru menjadi awal kutukan. Duryudana tak melihat itu. Ia terlalu mabuk kuasa, terlalu larut dalam kepuasan karena telah menginjak harga diri. Ia tak tahu bahwa saat Draupadi menatapnya dengan mata berapi, sejarah sedang mencatat dosa yang kelak menuntut bayarannya. Di balik tawa dan sorak di ruang sidang itu, yang sebenarnya terjadi adalah kehilangan. Bukan hanya harta, bukan hanya harga diri Pandawa, tetapi juga hilangnya sisi manusia dalam diri Duryudana. Sejak saat itu,
Ia bukan lagi pangeran yang ingin merebut tahta. Ia telah menjadi simbol keangkuhan yang akan ditumbangkan oleh kebenaran yang terhina. Langit Hastinapura. Rakyat kembali sibuk dengan kehidupan sehari-hari. Pasar kembali ramai dan istana berdiri megah tanpa bayangan para Pandawa. Setelah peristiwa judi dadu yang menghancurkan, Pandawa memilih menjalani hukuman pengasingan selama 13 tahun. Termasuk 1 tahun hidup dalam penyamaran. Bagi Duryudana, inilah kemenangan yang selama ini ia dambakan. Pandawa tersingkir. Drupadi tak lagi menatapnya dengan mata menyala, dan takhta berada sepenuhnya dalam genggamannya. Namun kemenangan itu tidak memberikan kedamaian. Hari-hari yang semula ia bayangkan akan dipenuhi dengan kemegahan dan kekuasaan berubah menjadi malam-malam penuh kegelisahan. Di tengah perjamuan istana dan pesta kemenangan, Duryudana sering menoleh ke bayangan tembok. Seakan Yudhistira sedang berdiri di sana, diam namun mengancam. Di setiap suara angin malam yang melolong, ia mendengar langkah Bima dalam mimpinya. Panah Arjuna menembus jantungnya, dan suara Drupadi menggema memanggil sumpah yang belum terpenuhi. 10 tahun berjalan, seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menjadi penguasa penuh Hastinapura, mengambil keputusan tanpa lawan, menata strategi politik dengan leluasa. Namun di sisi lain, ia hidup dalam bayang-bayang ketakutan akan hari kembalinya Pandawa. Ia tahu mereka tidak mati, ia tahu mereka sedang memperkuat diri, tidak hanya secara jasmani, tapi juga rohani. Dan yang paling ia tahu, mereka tidak akan kembali untuk berdamai. Sengkuni, meski tetap setia, mulai melihat perubahan dalam diri keponakannya. Duryudana mulai mudah marah, curiga pada para menteri, bahkan sesekali berbicara sendiri di lorong-lorong. Kekuasaan yang seharusnya menjadi puncak kenikmatan berubah menjadi beban berat di pundaknya. Ia takut kehilangan apa yang telah ia rebut dengan tipu daya dan penghinaan. Kejahatan itu menumpuk dan menciptakan utang yang suatu hari akan ditagih. Intrik di dalam istana pun semakin tajam. Ada yang tetap setia padanya. Para tetua kerajaan mulai menunjukkan ketidaksenangan mereka terhadap arah pemerintahan Duryudana yang dipenuhi ketakutan dan keegoisan. Tapi tak satu pun bisa menggugat, karena Dhritarashtra, ayahnya, tetap mendukungnya meski dalam diam. Di balik semua itu, Duryudana mulai sadar bahwa takhta tanpa ketentraman adalah penjara emas. Ia memiliki segalanya: kekuasaan, istana, pengawal, kekayaan, tapi ia tak memiliki hati yang tenang. Setiap hari adalah pertempuran melawan bayangan masa lalu, dan setiap malam adalah mimpi buruk tentang masa depan yang mengancam. 10 tahun berlalu, tapi kedamaian tak pernah benar-benar datang. Penantian akan badai besar, dan jauh di dalam hatinya, Duryudana tahu badai itu membawa nama-nama yang tak pernah bisa ia lupakan. Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa. Ketika tahun ke-14 menjelang akhir, udara di Hastinapura mulai berubah. Isyarat bahwa Pandawa akan kembali bukan sekadar bisik-bisik rakyat, tapi kenyataan yang tak bisa ditepis. Duryudana tahu hari itu akan tiba. Namun, seperti kebiasaannya, ia menutupi ketakutan dengan arogansi. Di ruang singgasananya, ia tetap duduk tegak, dikelilingi penasihat dan jenderal yang tunduk, seolah tak ada kekuatan yang mampu menggoyahkannya. Pandawa tidak datang dengan pedang terhunus. Sebaliknya, mereka mengutus Krishna, sang titisan Wisnu, untuk membawa pesan damai. Krishna bukan sekadar sekutu, tapi sahabat dan pembimbing bagi mereka. Ia dihormati oleh semua pihak, bahkan oleh Bhisma dan Drona yang berdiri di pihak Kurawa. Tapi bagi Duryudana, kedatangan Krishna bukanlah tanda perdamaian, melainkan bentuk pelemahan. Ia menganggap diplomasi hanya permainan lemah dari mereka yang takut kalah perang. Ketika Krishna tiba di istana, seluruh Hastinapura menahan napas. Dalam balutan sederhana, Krishna masuk ke ruang sidang, bukan sebagai dewa. Ia berbicara dengan tenang, menawarkan jalan tengah. Pandawa tidak menuntut seluruh kerajaan, cukup 5 desa, 5 titik kecil di tengah lautan tanah kekuasaan Hastinapura. Sebuah penawaran yang murah hati dan pada saat yang sama, ujian terakhir bagi Duryudana. Namun Duryudana menolak tanpa berpikir panjang. Dengan suara lantang, ia berkata,
Bahkan tanah seluas ujung jarum pun tak akan kuberikan pada Pandawa. Penolakan itu bukan sekadar sikap politik, itu adalah pengakuan bahwa ia tidak pernah berniat berdamai. Duryudana tak bisa melihat keadilan dalam tawaran Krishna karena yang ia lihat hanyalah ancaman terhadap takhtanya. Ia lebih memilih perang daripada mengakui hak Pandawa, walau sedikit. Tak berhenti di situ. Duryudana bahkan berani menyiapkan rencana gila menangkap Krishna. Ia perintahkan pasukannya untuk menyergap dan memborgol sang duta di ruang sidang. Tapi ia lupa, Krishna bukan manusia biasa. Dalam sekejap, Krishna menampakkan wujud sejatinya sebagai Wisnu. Seluruh istana bersinar oleh cahaya yang memancar. Di mata Bhisma dan para resi, Krishna menampilkan keagungan yang tak bisa disangkal. Sementara Duryudana tetap membeku dalam kesombongannya. Setelah Krishna pergi, istana kembali tenang, tapi bukan dengan ketenangan damai. Yang tertinggal hanyalah kesadaran pahit bahwa perang sudah tak terelakkan. Tak ada lagi rundingan. Duryudana telah memilih jalannya sendiri, jalan penuh darah dan kehancuran. Bagi para tetua, ini adalah awal kiamat. Tapi bagi Duryudana, ini adalah puncak perjuangan mempertahankan harga diri dan takhta di balik penolakannya. Tersimpan ketakutan mendalam bukan terhadap Pandawa, melainkan terhadap kebenaran yang terus ia bantah. Karena pada hari Krishna meninggalkan istana tanpa hasil, dunia tahu perang Bharatayuddha bukan lagi soal perebutan kerajaan, tapi pertarungan antara kesombongan dan kebenaran yang teraniaya. Ketika suara genderang perang menggema di padang Kurukshetra, dunia seakan terhenti sejenak. Sinar matahari yang membakar tanah yang luas itu menciptakan bayangan panjang para prajurit yang siap bertempur. Di atas benteng Hastinapura, Duryudana berdiri tegak, mengenakan zira dan helm perak, mengamati medan perang yang membentang luas di depannya. Jantungnya berdetak keras. Perang yang selama ini ia tunda, akhirnya dimulai. Semua yang ia pertaruhkan kini akan diuji tak hanya kekuasaan, tetapi juga harga diri yang ia genggam dengan cemas. Pertempuran pertama kali meletus dengan begitu dahsyat. Darah mulai menodai tanah yang sakral itu. Pedang beradu dengan pedang, panah berdesing, dan teriakan kesakitan menggema di udara. Duryudana memimpin pasukannya dengan keberanian yang luar biasa. Namun di dalam hatinya, ada kekhawatiran yang tak bisa disembunyikan. Ia tahu bahwa pasukannya lebih sedikit dari Pandawa. Namun, di balik jumlah, ia mengandalkan kehebatannya sendiri dan para jenderalnya yang terkenal, Bhisma, Drona, dan karena tiga pilar utama pasukan Kurawa memimpin serangan dengan keganasan. Duryudana merasa bangga melihat mereka bertarung dengan semangat yang menyala, tetapi perasaan itu perlahan tergeser oleh kenyataan yang pahit. Satu demi satu, jenderalnya mulai jatuh. Bhisma terluka parah, meskipun tak jatuh. Drona yang tak terbendung oleh siapapun, akhirnya terbujuk oleh tipu muslihat yang memanfaatkan kecintaannya pada ilmu, dan ia terbunuh dengan cara yang penuh tragedi. Karena yang menjadi teman sejati Duryudana juga melangkah menuju nasib yang tak terhindarkan. Duryudana melihatnya berjuang mati-matian, tetapi ketika Karna akhirnya jatuh oleh tangan Arjuna, meskipun kehilangan jenderal-jenderalnya, Duryudana terus bertempur dengan gagah. Ia berusaha menutupi rasa takut yang menghantuinya dengan menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Namun, semakin lama, kebesaran itu semakin terasa rapuh. Setiap kali ia menatap medan perang, semakin banyak saudaranya dan prajurit yang jatuh. Sementara Pandawa terus maju, menebar kehancuran. Hari-hari berlalu dengan kehancuran yang tak terelakkan. Duryudana menyaksikan adiknya, Dursasana, gugur dengan cara yang memilukan. Di sisi lain, Yudhishthira, Bima, dan Arjuna tidak menunjukkan belas kasihan. Dalam setiap pertarungan, wajah-wajah yang dulu ia kenal, yang dulu ia percayai, kini menjadi lawan yang tak bisa ia hindari. Bahkan Bhisma dan Drona, dua sosok yang selama ini ia hormati, akhirnya jatuh satu persatu. Padang Kurukshetra yang dulunya menjadi simbol kebesaran dan kemegahan, kini menjadi lautan darah dan kehancuran. Duryudana mulai merasakan kehancuran itu lebih dalam daripada sekadar fisik. Jiwa dan hatinya perlahan dihancurkan oleh kenyataan bahwa tak ada lagi jalan untuk mundur.
Setiap kemenangan yang diraih dalam pertempuran semakin terasa kosong karena ia tahu bahwa pada akhirnya kekuasaan yang ia perjuangkan takkan pernah bisa dibawa pulang. Kejatuhan dirinya berjalan bersamaan dengan kebesaran yang pernah ia genggam. Kedua hal itu kini menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan, seperti bayangan yang mengejar matahari yang tak bisa disentuh. Meskipun perang ini dimenangkan oleh Kurawa di beberapa momen, namun di dalam hati Duryudana, ia tahu ia telah kalah. Padang Kurukshetra berlumur darah, bukan hanya darah para prajurit, tetapi juga darah impian, harapan, dan ambisi yang ia usung tanpa belas kasihan. Matahari di langit Kurukshetra mulai condong ke barat ketika Duryudana berdiri sendiri di tepi danau. Tubuhnya terluka, tapi semangatnya belum padam. Semua saudara dan sekutunya telah gugur. Ia adalah Kurawa terakhir yang tersisa. Namun, para prajuritnya belum cukup untuk menebus harga takhta yang selama ini ia pertahankan. Ketika Bima datang menantangnya untuk duel gada, Duryudana menerimanya dengan kepala tegak. Ini bukan sekadar pertarungan terakhir, tapi penentu kehormatan yang tersisa. Kedua kesatria itu bertarung hebat. Gada mereka menghantam dengan kekuatan yang bisa mengguncang bumi. Debu beterbangan dan dentingan senjata menggema di padang yang sunyi. Mereka bertarung seimbang. Dua prajurit terkuat dari dua garis darah yang saling bermusuhan. Tapi saat kekuatan mulai melemah, Krishna yang menyaksikan dari kejauhan memberi isyarat pada Bima untuk memukul di bawah pinggang. Isyarat yang melanggar aturan para ksatria. Dengan penuh ragu, Bima akhirnya menghantam paha Duryudana. Tulangnya retak, tubuhnya jatuh, dan bumi menyambutnya dengan sunyi yang pedih. Dalam luka itu, Duryudana tak lagi marah. Ia memandang langit senja dan tersenyum getir. Semua pengorbanan, dendam, dan ambisi yang ia pupuk sejak kecil kini tampak hampa. Kekuasaan yang ia kejar hanyalah bayangan yang menghilang bersama cahaya matahari. Ia sadar ia bukan hanya kalah dalam perang, tapi juga dalam hidup. Dan di senja takdir itu, Duryudana perlahan menutup matanya, menerima akhir yang telah lama dituliskannya sendiri. Tubuh Duryudana terkapar di tanah yang berlumur darah, terluka parah akibat pukulan Bima. Ia tidak mati seketika, meskipun rasa sakit yang luar biasa menggerogoti tubuhnya. Dalam keheningan yang mencekam, ia terbaring di sana, merenungi nasibnya. Sementara pertempuran yang dahsyat berlanjut di sekelilingnya. Angin sore yang sejuk menyapu wajahnya yang kotor, membawa aroma darah dan tanah yang membusuk. Padang Kurukshetra kini menjadi kuburan bagi jutaan harapan dan ambisi yang hancur. Dan Duryudana adalah satu-satunya saksi hidup yang masih bisa merasakan kesendirian dalam kekalahannya. Di bawah langit yang kelabu, Duryudana berbicara dengan dirinya sendiri. Aku adalah raja yang tak pernah jadi, bisiknya dalam hati. Takhta yang kuinginkan, kerajaan yang kuperjuangkan, semuanya kini hancur. Aku jatuh bukan karena aku tidak berusaha, tapi karena dunia ini tak pernah memberi tempat bagi yang seperti aku. Suaranya pelan, namun penuh dengan kepahitan yang mendalam. Ia mengenang masa-masa kecilnya, di mana mimpi untuk menjadi penguasa Hastinapura begitu besar, begitu nyata. Namun kini, semua itu hanyalah kenangan yang tak lagi berarti. Menatap langit yang semakin gelap, aku berjuang untuk hakku, gumamnya. Bukan untuk kekuasaan, tetapi untuk keadilan menurut pandanganku. Dan meskipun aku jatuh, aku tetap percaya bahwa perjuanganku bukanlah sebuah kebodohan. Dalam kematiannya, ia tetap memegang keyakinannya. Duryudana mati sebagai pecundang dalam sejarah, namun ia mati dengan kepala tegak, percaya bahwa apa yang ia lakukan adalah sebuah perjuangan untuk kebenarannya. Takhta yang ia dambakan mungkin tak pernah ia raih, tetapi dalam matinya, ia merasa bahwa ia tetap seorang raja, meski hanya dalam bayangannya. Semoga kisah ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang perjalanan hidup dan takdir yang sering kali penuh dengan ujian. Dalam keberagaman yang kita miliki, mari kita saling menghargai dan memperkuat kedamaian serta kebijaksanaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om
Shanti, Shanti, Om.